Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan eh, siap untuk melakukan aktivitas kembali. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas tentang korespondensi naskah. Nah, apa yang disebut dengan korespondensi itu? Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah mendengar dan mungkin ada yang masih baru atau masih asing. Nah, untuk itu silahkan disimak penjelasan berikut. Nah, bahasan kita nanti eh, akan ada 5 hal atau 5 bagian. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari korespondensi. Yang kedua, tentang bahasa surat. Yang ketiga adalah fungsi surat. Yang keempat, jenis-jenis surat. Dan yang berikutnya, yang terakhir, nomor 5 adalah bentuk-bentuk surat. Nah, apa itu yang disebut korespondensi? Atau mungkin istilah sederhananya adalah surat menyurat. Nah, korespondensi atau surat menyurat adalah kegiatan bahasa yang dilakukan dengan interaksi tulis sebagai alat komunikasi tertulis yang dirasa semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita flashback ke materi sebelumnya tentang ragam bahasa berdasarkan media atau perantaranya ada 2, yakni lisan dan tulis. Nah, maka konsep kita atau bahasan kita kali ini tentang ragam bahasa tulis, yakni korespondensi atau hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, sebagai medianya ada beberapa macam. Yang pertama itu konvensional atau yang bahasanya yang sering dipakai, yang umum dipakai oleh masyarakat. Atau bahasa lainnya dengan surat biasa itu yang dikirim melalui pos atau mungkin dititipkan kepada teman dan lain-lain. Itu yang disebut konvensional. Namun seiring berkembangnya waktu, teknologi informasi semakin canggih, maka surat menyurat tidak hanya sebatas konvensional saja. Kemudian berkembang surat elektronik, email, kemudian juga bisa melalui Facebook, media sosial yang lain misalnya ada Instagram, kemudian Twitter dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi perkembangan saat ini tidak hanya sebatas surat menyurat secara konvensional gitu ya. Nah, berikutnya tadi bahasanya ada bahasa dan etika korespondensi. Apa bahasa dari korespondensi? Ini tentu saja bahasanya diusahakan yang singkat, sederhana, namun jelas, mudah dipahami, dan juga tepat sasaran gitu ya, tidak perlu bertele-tele. Nah, etika yang dipakai dalam korespondensi, surat itu harus sopan, kemudian luwes, tidak kaku, lugas, itu berarti to the point gitu ya, apa adanya, menarik, baik secara isi maupun bahasa, maupun tampilan. Kemudian si penulis juga seharusnya menghindari kata yang tidak tepat. Misalnya kata-kata ambigu yang bisa menimbulkan multitafsir atau makna ganda. Atau juga hal-hal yang dapat menyinggung perasaan si penerima surat. Nah, pada bahasan yang lain kita membahas tentang kesantunan bahasa. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari juga tentang hal yang tidak menyinggung perasaan, itu bisa disimak di bagian kesantunan berbahasa. Ya, selanjutnya fungsi surat di sini. Fungsi surat sebenarnya banyak, tapi di sini kita ambil 5. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi berarti setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama adalah pemberi informasi, yang kedua adalah penerima,
Dan yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan dari si pemberi kepada penerima informasi itu. Jadi surat ini sebagai sarana pengantar informasi dan komunikasi antar dua pihak gitu ya. Kemudian fungsi yang berikutnya sebagai wakil dari penulis. Semisal penulis tidak dapat hadir di suatu acara, nah si penulis kemudian mendelegasikan pada orang lain untuk mewakilinya dengan sepucuk surat misalnya. Kemudian si wakil tadi membacakan isi tulisan dari si penulis. Nah, dalam hal ini tulisan atau surat itu bisa dimaknai sebagai wakil dari penulis. Yang berikutnya sebagai alat bukti historis, alat bukti sejarah gitu ya. Semisal dulu teks proklamasi yang sampai sekarang masih disimpan. Nah, itu sebagai bukti sejarah juga gitu ya. Jadi sarana tulisan itu bisa ditinjau lagi di masa depan sebagai bukti otentik adanya sejarah masa lalu gitu ya. Nah, dalam konteks kita kali ini sama juga dengan surat. Surat juga bisa menjadi alat bukti historis. Bisa misalnya ada sengketa, itu bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan gitu ya. Nah, berikutnya juga pedoman pelaksanaan kerja. Misalnya ada SOP atau yang lain itu sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja. Berikutnya juga alat untuk memperpendek jarak dan menghemat tenaga gitu ya. Jadi si penulis atau si orang yang punya ide tulisan tidak harus datang ke suatu tempat, cukup dengan surat kemudian ia sebar ke beberapa tempat. Misalnya dengan email, itu bisa langsung sampai ke tempat yang dituju. Tentu saja dengan dukungan internet gitu ya. Jadi misalnya kita ada di Indonesia, mau mengirim pesan ke Amerika, ke Inggris, atau ke yang lain, nah itu cukup dengan surat. Itu sudah bisa sampai. Nah, ini bisa dimaknai memperpendek jarak dan menghemat tenaga gitu ya. Nah, ini tentang fungsi surat. Berikutnya tentang jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat ini ada beragam, nanti bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Tapi setidaknya bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu ada kartu pos, ada warkat pos, telegram, dan surat bersampul. Kemudian jika didasarkan pada si pembuat surat, maka surat itu bisa dimaknai sebagai surat pribadi atau surat resmi dari lembaga misalnya. Didasarkan pada pesan suratnya, itu bisa dimaknai surat keluarga, itu kalau misalnya antar anggota keluarga yang terpisah jarak jauh. Atau yang kedua surat yang setengah resmi, kemudian surat sosial, surat niaga atau dagang, surat dinas, dan surat pengantar. Ini jika didasarkan pada isi atau pesan suratnya. Berikutnya, lanjutan jika didasarkan pada keamanan pesan, itu ada surat yang sangat rahasia, ada yang cukup rahasia atau rahasia, kemudian ada konfidensial, dan surat biasa. Nah, ini kalau yang lazim kita pakai biasanya surat yang biasa gitu ya. Kalau intelijen mungkin dengan sangat rahasia, ini sifat suratnya. Kemudian berdasarkan ruang lingkup surat itu ada memorandum, ada nota, ada surat biasa juga. Jika didasarkan pada jumlah pembaca surat itu ada pengumuman, ada surat edaran, dan ada juga surat biasa gitu ya. Nah, berikutnya jika didasarkan pada penyelesaian surat itu ada surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Biasanya kalau dalam pos itu nanti ada apa ya istilahnya surat kilat itu nanti langsung cepat sampai ke tujuan gitu ya. Beda dengan surat yang biasa, mungkin bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu ya. Ini dimaknai penyelesaian surat dari si pengirim ke penerima. Berikutnya, jika didasarkan pada pengertian umum, maka ada surat terbuka, surat tertutup, dan surat kaleng. Nah, kalau terbuka itu biasanya publik
tahu. Kalau tertutup hanya untuk pihak atau orang yang dituju. Kalau surat kaleng biasanya si pengirim tidak menyertakan nama. Jadi si penerima mungkin agak kebingungan ini dari mana datangnya gitu ya. Jadi tujuannya jelas tapi si pengirimnya mungkin dipertanyakan orangnya siapa gitu ya. Ya, berikutnya bentuk surat. Nah, dalam bentuk surat ini ada beragam bentuk. Di sini dituliskan ada 13. Misalnya ada bentuk lurus penuh, full block style. Ada bentuk lurus, block style. Kemudian setengah lurus, semi block style. Bentuk lekuk, bentuk resmi Indonesia, official style. Kemudian bentuk square, block style. Berikutnya ada bentuk square semi block style, bentuk square full block style, bentuk American style, bentuk British business style. Kemudian yang berikutnya ada bentuk British personal style. Selanjutnya bentuk spesial paragraf. Dan yang terakhir ada bentuk simple style atau amplified letter gitu ya. Nah ini ada 13 bentuk surat setidaknya gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti melihat ada bentuk surat yang satu dengan yang lain kok berbeda, nah itu teman-teman tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain karena mereka punya acuan yang berbeda dalam penulisan. Nah, yang perlu kita ketahui gitu ya, tidak semua ini harus dipelajari, tapi yang sering dipakai itu nomor satu ini bentuk lurus penuh, full block style, kemudian bentuk lurus, dan ada bentuk resmi Indonesia. Ini yang sering dipakai gitu ya. Tapi yang lain juga mungkin ada yang memakai, tapi kita jarang melihatnya atau jarang mengetahuinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada yang bentuk berbeda, tidak perlu saling menyalahkan gitu ya. Nah, saya ambil contoh 3 di sini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Berikut bisa disimak contohnya. Ada 3 ya. Yang pertama itu lurus penuh, full block style. Jadi penulisannya dimulai dari margin kiri tanpa spasi gitu ya. Maksudnya tanpa tab. Jadi semuanya full dari kiri. Nih, full dari kiri semua. Hanya saja yang membedakan jika penulisan paragraf satu dengan yang lain itu diberi jarak 1 spasi gitu ya. 1 spasi atau 1 baris. Jadi ada antar jarak, misalnya alamat yang dituju dengan tanggal surat itu nanti ada jarak sekitar 1 baris atau 1 spasi gitu ya. Ini bentuk full block style, jadi lurus penuh. Kemudian yang berikutnya ada bentuk lurus atau block style. Jadi ini hampir mirip seperti full block style, tapi yang membedakan ada beberapa yang tidak berada di margin kiri. Di sini yang tidak ada di margin kiri, yakni tanggal surat, itu ada di sebelah kanan. Kemudian ada salam penutup di bagian bawah ini. Kemudian tanda tangan dan nama terang si penulis surat. Dan bisa disertai juga dengan jabatannya sebagai apa gitu ya. Nah kalau yang paling bawah di blok kiri ini misalnya tembusan kepada siapa gitu ya. Itu tetap di sebelah kiri. Nah yang terakhir bentuk resmi Indonesia ini ya. Kalau misalnya surat resmi yang biasa dipakai itu yang model seperti ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada model-model yang lain atau bentuk yang lain. Nah, apa saja? Nah, bisa dilihat itu nomor 1 itu kop surat. Biasanya nama lembaganya apa. Kemudian nomor 2 ini adalah nomor biasanya nomor hal lampiran gitu ya, nomor 2 di sini. Kemudian nomor 3 itu tanggal, nomor 4 alamat si penerima atau alamat yang dituju. Nomor 5 salam pembuka, 6 tubuh surat atau isi surat. Biasanya isi nanti juga ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, yang berikutnya salam penutup nomor 7, nomor 8 itu jabatan. Nomor 9 nama pengirim. Nah, ini jabatan bisa ditaruh di atas atau mungkin juga di bawah nama. Dan di tengah-tengahnya ada tanda tangan.
Dan berikutnya itu tembusan, nomor 10 ini tembusan. Ini surat ditembuskan kepada siapa saja selain si penerima. Gitu ya, mungkin kepada TU atau kepada dinas pendidikan atau ke rumah sakit yang lain. Nah, gitu ya. Nah, ini bahasan tentang korespondensi atau hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Silahkan jika ada yang mungkin ditanggapi, ditanyakan, dikomentari, bisa kita lanjut di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bertemu di lain kesempatan. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.